Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menambah pertandingan persahabatan pramusim sebelum musim kompetisi 2021-2022 dimulai. Gazeta.it melaporkan bahwa selain melawan Parma 8 Agustus dan Dynamo Kiev 14 Agustus, Inter juga menjadwalkan laga uji coba lainnya melawan tim Serie C. Kampanye pramusim Nerazzurri di musim panas kali ini berantakan setelah mundur dari turnamen Florida Cup di Amerika Serikat karena kekhawatiran terpapar COVID-19. Dan juga klub membatalkan pertandingan persahabatan melawan Atletico Madrid di Israel. Keinginan Chelsea memulangkan Romelu Lukaku bukan sekadar isapan jempol. Putra Roman Abramovich sudah tiba di Milan untuk bernegosiasi. Pemilik Chelsea Roman Abramovich tidak mengendurkan keinginannya untuk membawa pulang Romelu Lukaku, striker pentolan Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Pekan lalu penyerang internasional Belgia ini telah menolak tawaran kontrak senilai 10 juta euro dari pihak The Blues. Meski begitu, menurut TMW, Abramovich siap maju lagi dengan penawaran yang lebih menggiurkan. Sebagaimana laporan yang berkembang, Chelsea kali ini akan bergerak dengan penawaran kontrak sebesar 15 juta euro per musim untuk Lukaku. Chelsea bertekad untuk segera mengunci kesepakatan personal dengan Lukaku sebelum mendekati manajemen Nerazzurri untuk bernegosiasi soal harga jual sang striker. Andai Lukaku memberi lampu hijau untuk kepindahannya, Chelsea siap melayangkan 100 hingga 130 juta euro. Sebagai alternatif, mereka siap menyiapkan dana segar ditambah Timo Werner untuk mendekati permintaan Inter. CEO Inter, Beppe Marotta beberapa hari lalu mengatakan jika Lukaku masuk dalam daftar pemain tak tersentuh, namun bursa transfer masih sangat panjang. Inter ingin mempertahankan sang pemain, namun masalahnya kondisi keuangan Inter tidak berada dalam posisi yang kuat. Untuk saat ini kepindahan Lukaku tak bisa diwujudkan karena keinginan sang pemain yang hanya ingin bertahan di Giuseppe Meazza. Menurut La Gazzetta dello Sport, Lukaku enggan kembali ke Inggris karena ia tidak memiliki banyak kenangan manis selama bermain di Premier League. Ia juga sering dikritik oleh media lokal yang lebih sering membahas berat badannya daripada performanya di lapangan. Selain itu, Lukaku juga mulai betah tinggal di Italia dengan telah membeli 3 apartemen dan mempunyai beberapa bisnis di sekitar kota Milan. Hubungan baiknya dengan fans Nerazzurri turut menjadi salah satu faktor Lukaku masih ingin terus membela Inter Milan. Di samping, fakta penyerang asal Belgia itu juga merupakan seorang Interisti. Hakan Çalhanoğlu menjadi salah satu pemain yang tampil baik pada kemenangan Inter di laga persahabatan kontra Crotone 2 hari lalu. Gelandang asal Turki ini mampu mengemas 1 gol dan 3 assist. Tepuk tangan meriah diberikan untuk pemilik nomor punggung 20 ini yang di laga kemarin menunjukkan kemampuan baiknya menggunakan kedua kakinya, serta begitu mematikan di sepertiga pertahanan lawan baik dengan umpan maupun tendangannya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa playmaker Turki itu bisa memainkan peran yang sama dengan gelandang Spanyol Luis Alberto di Lazio, di mana pemain Spanyol itu memainkan berbagai peran mulai dari gelandang serang di luar striker hingga menjadi playmaker yang lebih dalam beberapa musim terakhir di bawah Inzaghi untuk Biancocelesti. Çalhanoğlu akan mengisi 1 pos gelandang menggantikan Christian Eriksen yang diprediksi harus menunggu 6 bulan sebelum bisa turun ke lapangan lagi.
Ime Sagero menaruh keraguan terhadap masa depan Stefan De Vrij di Inter. Ini adalah situasi yang harus segera dicarikan solusi oleh Nerazzurri. Pasalnya, bek asal Belanda ini sudah mengantongi 2 tawaran dari tim luar Italia. Belum lagi kita berbicara soal proses perpanjangan kontraknya yang sudah mengalami kebuntuan selama beberapa waktu terakhir. Kita juga perlu melihat posisi Inter. Apakah mereka masih harus dipaksa melepas satu pemain kunci lainnya jelang penutupan jendela transfer atau tidak setelah melepas Achraf Hakimi beberapa waktu lalu? De Vrij sendiri masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2023 mendatang. Sementara itu, pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Nerazzurri mengalami kesulitan untuk perpanjangan kontrak Lautaro Martinez, di mana adanya permintaan gaji besar dari agen sang pemain. Inter terbuka untuk menjualnya dan menggantinya dengan Joaquin Correa dari Lazio jika tawaran yang tepat datang. Arsenal dilaporkan berada di posisi terdepan. Setelah melakukan pertemuan dengan rombongan agen Bellerin, Arsenal akhirnya terbuka meminjamkan Hector Bellerin ke Inter dengan opsi pembelian secara permanen. Sky Sport Italia mengklaim bahwa sikap The Gunners terhadap masa depan Bellerin telah melunak dan terbuka untuk mengirim pemain berusia 26 tahun tersebut ke Inter dengan status pinjaman dan opsi tebus di akhir musim. Bellerin adalah salah satu target Nerazzurri sebagai pengganti Achraf Hakimi di sisi kanan tim asuhan Simone Inzaghi. Dan sang pemain sendiri ingin segera terbang ke Milano setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan manajemen Inter. Inter tidak tertarik dengan kesepakatan pertukaran dengan AS Roma yang melibatkan Ivan Perisic dan Alessandro Florenzi. Menurut pakar transfer sport Italia, Alfredo Pedula menyatakan bahwa tidak ada kontak sejauh ini yang melibatkan kedua tim untuk kedua pemain. Jadi tidak akan ada peluang untuk saat ini. Ide kesepakatan pertukaran yang melibatkan Perisic dan Florenzi dilaporkan oleh beberapa media dengan pemain Kroasia yang merupakan permintaan Jose Mourinho, sementara Inter mencari pemain sayap kanan dengan Florenzi yang tak ingin kembali ke AS Roma. Dalam situasinya, sumber yang sama menjelaskan bahwa AS Roma mungkin tertarik dengan Ivan Perisic, sementara Inter untuk saat ini tak tertarik dengan Alessandro Florenzi. Perubahan besar yang sedang terjadi di perusahaan induk Suning nyatanya tidak terpengaruh ke Nerazzurri. Krisis utang dan likuiditas di Suning.com telah mencapai puncaknya baru-baru ini, dengan pendiri Zhang Jindong dipaksa keluar sebagai presiden setelah dipaksa untuk menjual saham di perusahaan tersebut oleh pemerintah Cina. Sekarang saham telah dipegang oleh pemilik Alibaba Jack Ma dan sudah menjadi presiden baru Komite Strategis Suning Tesco. Namun kejadian besar yang terjadi di Cina nyatanya tidak akan berpengaruh pada kepemilikan keluarga Zhang di Inter. Tidak ada tanda-tanda pemilik Alibaba Jack Ma untuk mengakuisisi aset berharga Suning yang satu ini.